Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah yang telah memberikan nikmatnya kepada kita sebagai hamba Allah. Nikmat yang tiada tara harganya, kesehatan lahir dan batin, kesehatan kepada anak-anak dan keluarga, istri dan sebagainya. Sehat, tambah sehat, apa panjang umur, umur yang barokah, diberi kerabat keluarga yang barokah, diberi tetangga yang barokah, diberi masyarakat sekitar yang barokah. Alhamdulillah, martun nuban ya Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan, terajujungkan, teragungkan baginda Rasulullah SAW yang kita harap-harapkan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Di sini kita belajar bareng menelaah, muhasabah, menebar kebaikan di dalam kitab Durratun Nasihin. Rasulullah telah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, asratun la yaqbalullahu salatahum, rajulun shalla wahidan bi khairi qiraatin, wa rajulun yusalla wa la yu'addi zakatahu, wa rajulun ya'ummu qauman wa hum lahu karihun, wa rajulun mamlukun abikun, wa rajulun saribun khamri mutminan, wa imra'atun zawjuha sahitun alaiha, wa imra'atun salat biduni himarin, wal imamun jabirul jairu, wa rajulun akilun riba, wa rajulun la tanhahu salatuhu anil fahsya'i wal munkar. Yang artinya ada 10 kelompok yang salatnya tidak diterima oleh Allah. Ada 10 kelompok yang sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, pria yang sholat sendirian tanpa membaca Fatihah. Yang kedua, pria yang sholat tapi tidak mau menunaikan zakatnya. Yang ketiga, pria yang menjadi imam sholat di mana kaumnya tidak menyukai. Naudzubillah. 4, pria yang menjadi budak yang melarikan diri dari tuannya. 5, pria yang melanggengkan minum khamr. 6, perempuan yang dimurkai oleh suaminya. 7, perempuan yang mengerjakan sholat tanpa memakai tutup kepala. Ada mukna itu tutup kepala itu udah. Biasanya nanti kita terangkan. 8, imam atau pemimpin agama yang menyeleweng dan lalim. 9, pemakan riba. 10, pria yang sholatnya tidak dapat mengantarkan berhenti dari perkara keji dan mungkar. Jadi di dalam kitab Durratun Nasihin ini Rasulullah telah bersabda ada 10 kelompok di mana sholatnya tidak diterima oleh Allah. Yang pertama, pria yang sholat sendirian tanpa baca Fatihah. Di sholat fardu 5 waktu, sholat wajib 5 waktu, usolli fardu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati ata lillahi ta'ala, Allahu akbar. Tapi tidak membaca Fatihah. Langsung baca surat-suratan, alam nasrah laka sadraka wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha darak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Tanpa membaca Fatihah maka sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk dalam 1 dari 10 golongan. Yang kedua, pria yang sholat tetapi tidak mau menunaikan zakat, maka sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Durratun Nasihin ini, sholat
fardu berjamaah, khusyuk, istiqomah, 40 hari tidak putus dari jamaah dan sebagainya, tapi tidak mau menunaikan zakat. Karena zakat itu termasuk rukun Islam yang harus dilakukan, yang wajib dilakukan. Sholatnya patang, sholatnya rajin, khusyuk, tapi tidak pernah tidak mau bayar zakat. Ya sama saja, soal tidak akan diterima oleh Allah. Termasuk dalam satu golongan, bagian dari 10 golongan yang sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 3, pria yang menjadi imam di mana kaumnya tidak menyukai, sholat tidak diterima oleh Allah, tidak diterima. Karena apa? Imamnya tidak disukai oleh makmumnya. Walau bisawab yang masalah itu. Yang keempat, pria yang menjadi budak, yang melarikan diri dari tuannya. Saya ini termasuk budak. Ketika saya bekerja di suatu apa gitu ya, atau si A, B, C bekerja di suatu apa, mungkin itu sebagai contoh, melarikan diri dari pekerjaannya, maka sholatnya tidak, budak yang melarikan diri dari tuannya, sholatnya tidak diterima oleh Allah. Atau mungkin contoh yang lain, kalau zaman dulu kan budak gitu ya. 5, pria yang melanggengkan minum khamr. Jadi yang kelima, bagian dari 10 golongan yang sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang melanggengkan atau pria yang melanggengkan minum khamr. Melanggengkan minum khamr. Selama dia melanggengkan abadi minum khamr, maka sholatnya tidak akan diterima walaupun sholatnya itu patang, rajin, khusyuk, jamaah khusyuk, jamaah istiqomah, tapi suka minum khamr, abadi minum khamr, melanggengkan minum khamr, maka sholatnya tidak bisa, tidak diterima oleh Allah. Kalau dia dulu minum khamr, ketika hari ini juga, detik ini juga dia si ABC berhenti, saya niat taubatan nasuhan, saya tidak akan minum khamr lagi. Detik ini tidak minum khamr, taubatan nasuha, malam jam 1 mandi taubat, nawaitu ghusla li taubati karena Allah Ta'ala. Mandi bilas, minum khamr sudah tidak minum, sudah diawali dengan hati niat fi qalbi, niat dalam hati berhenti minum khamr, mandi taubat, setelah itu patang jamaah, sholat dan sebagainya, berbuat kebajikan, bersedekah dan sebagainya. Itu bagaimana sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sedekahnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena dia sudah taubatan nasuha dan tidak akan mengulangi lagi, karena dia sudah niat fi qalbi, niat taubat dan tidak mengulangi lagi, karena Allah itu Maha Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi penyayang. Yang keenam, perempuan yang dimurkai oleh suaminya. Summa na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita sebagai seorang laki-laki ini, seorang suami ini tidak mudah marah. Karena di episode sebelumnya itu dikatakan orang yang paling baik itu adalah orang yang sulit untuk marah dan mudah untuk meredam kemarahannya. Semoga kita menjadi suami-suami yang tidak mudah marah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan di dalam hati kita supaya kita menjadi orang sabar dan tidak mudah marah. Ketika marah, mudah-mudahan kita mudah untuk meredamnya, cepat untuk meredamnya. Jadi kita sebagai suami jangan suka pemarah, jangan suka memurkai istrinya. Kasihan istri.
Karena perempuan yang berkali oleh suaminya adalah sebabnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kasihan sama suami kita. Suami kita kasihan sama istri kita. Jadi suami saya sendiri, saya belajar, saya nasihati saya sendiri. Semoga aja saya tidak suka memurkai seorang istri. Semoga aja Allah memberikan kesabaran pada saya. Semoga Allah bisa mengontrol hati saya yang suka marah menjadi seorang yang tidak mudah marah dan sulit marah. Kasihan istri kita ketika kita suka marah dan memurkainya. Istri itu luar biasa. Istri itu capek sudah dari pagi bangun, dari pagi masak, dari pagi untuk anak-anaknya, dari pagi begitu dan sebagainya, terus menerus cuci baju, pakaian, lantai, mandiin anaknya dan sebagainya. Mudah-mudahan istri-istri kita tergolong istri yang soleha, tergolong istri yang masuk surga, tergolong istri yang semua amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang ketujuh, yang kedelapan, pemimpin yang menyeleweng dan lalim. Yang kesembilan, dari 10 salatnya tidak diterima oleh Allah adalah pemakan riba. Kalau alam bisawab, kalau kita baca masalah riba, monggo kita introspeksi diri, kita muhasabah diri saja. 10. Pria yang sholatnya tidak mengantarkan berhenti dari perkara keji dan mungkar. Berarti yang sholat itu kita harus khusyuk, benar lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, supaya dengan sholat kita dapat mencegah dari perkara keji dan mungkar. Salatu anil fahsya wal mungkar. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan kita tergolong suami-suami yang sabar. Mudah-mudahan istri-istri saya, istri panjenengan sedaya, diberi istri yang soleha, istri ahli surga, istri penuh rahmatnya Allah, istri penuh syafaatnya Rasulullah, istri yang amalnya, ibadahnya semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.